Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat KICC Medan, selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Hari ini Minggu 1 Januari 2023, kita merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Tahun Baru dan gereja masih merayakan masa Natal. Hari ini juga gereja merayakan pesta Maria Bunda Allah, di mana di dalam perayaan ini Injil menceritakan kisah para gembala yang melakukan perjalanan ke Betlehem untuk memberi penghormatan kepada kanak-kanak Yesus. Bagaimana para gembala tahu di mana menemukan Yesus yang baru lahir? Pada masa itu, seperti yang kita ketahui, bahwa sistem GPS belum dapat memandu perjalanan mereka seperti yang dapat kita alami pada masa ini. Namun para gembala memang memiliki bintang yang cemerlang untuk memimpin mereka sampai kepada Yesus. Setelah menyembah kanak-kanak Yesus, para gembala pergi dan menyebarkan kabar baik bahwa seorang anak telah lahir. Tidak ada yang mempertanyakan pemberitaan mereka. Namun, siapapun yang mendengar kabar baik ini percaya bahwa itu adalah sabda yang membawa kebenaran, bahwa sabda telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang lahir di kandang di Betlehem. Bagaimana orang-orang percaya memanfaatkan kabar tentang juru selamat ini? Perawan Maria menjadikannya sebuah permenungan pribadinya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ia mengumpulkan semua bukti itu bersama-sama dan menyimpan dengan baik-baik untuk dibandingkan dengan penemuan-penemuan pengalaman lainnya. Maria diam dan menyerahkan hal kemurnian moral yang dicurigai oleh orang banyak. Hal kemurnian moral itu ialah bahwa dia hamil di luar nikah. Dan pada saat ini Allah menyatakan dan memulihkan kembali citranya, bahwa dia adalah sebagai seorang ibu. Dia mengandung Yesus, Yesus yang adalah anak Allah. Maka pada hari ini gereja menghormatinya juga, bahwa Maria adalah Bunda Allah. Demikian pula ia diam dan menyerahkan halnya kepada Allah untuk menyatakan kehormatannya kepada umum, walaupun hal itu masih terselubung sekarang. Sungguh sangat puas hatinya menyaksikan bahwa walau tidak seorang pun memperhatikan kelahiran anaknya, namun ia sadar bahwa kelahiran putranya dilindungi oleh malaikat dan juga dijaga serta dipelihara
Kebenaran tentang Kristus layak untuk diperlihatkan, dan cara untuk memeliharanya agar aman adalah dengan merenungkannya. Merenungkan merupakan cara terbaik untuk membantu kita mengingat-ingat dan menemukan makna dalam setiap peristiwa yang membahagiakan dan menyedihkan. Khususnya kita dapat merenungkan perjalanan pengalaman iman kita di tahun yang telah berlalu, sehingga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih-Nya kepada sesama dan kepada semua makhluk ciptaan. Kasih Allah yang hadir dalam peristiwa Natal ini memanggil kita untuk peduli pada sesama yang sedang menderita, karena apa yang kita lakukan terhadap orang lain juga kita lakukan kepada Allah. Semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini, kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita. Immanuel, yang artinya bahwa Allah beserta kita. Kita tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ia selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Melalui bacaan hari ini, yaitu Minggu 1 Januari 2023 ini, kiranya memampukan kita untuk menata harapan yang baru, untuk hidup di tahun yang baru ini, serta menjadi berkat iman dan pengharapan, agar semakin kokoh dan teguh di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berani untuk menjalani tahun ini untuk berbuat sesuai dengan tema Natal tahun 2022. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Semoga tema ini memampukan kita beralih dari cara yang lama menuju cara hidup yang baru. Kita mampu meninggalkan cara hidup lama yang membuat iman kita tidak berkembang. Kita mencari jalan lain untuk dapat memahami segala pengalaman kita secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru dan menjadi manusia baru. Kabar sukacita para gembala telah melihat juru selamat manusia seperti yang dikisahkan dalam Injil, menegaskan kepada kita bahwa rahmat Tuhan yang besar adalah Yesus. Sehingga bersama dengan Natal kemarin, lengkaplah sukacita kita untuk kehadiran dalam menjalani tahun 2023 ini. Semoga kita mampu berjalan bersama Bunda kita, Bunda Maria, yang juga Bunda Allah, dan sekaligus Bunda kita sebagai orang beriman. Mari kita menjalani tahun ini dengan penuh harapan, penuh iman, dan penuh sukacita. Semoga